Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 158. Bismillahirrahmanirrahim. Mata kunta idza u'tita bi basatikal ata'u wa idza munita qabadakal man'u fastadilla bidzalika ala subuti tafuliyatika wa adami sidqika fi ubudiyatik. Apabila engkau ketika diberi merasa gembira karena pemberian, dan jika ditolak merasa sedih karena penolakan, maka ketahuilah yang demikian itu sebagai tanda masih adanya sifat-sifat kekanak-kanakan padamu dan belum bersungguh-sungguh dalam sifat kehambaanmu kepada Allah. Gini, kalau seorang yang hamba kepada majikannya gitu, cukup fokus kepada patuh saja. Kalau dikasih bersyukur, tidak dikasih tidak apa-apa, karena majikannya tahu apa yang terbaik bagi hambanya ini. Begitu pula kalau diberikan oleh Allah, kita bukan gembira karena pemberiannya ya, tapi karena syukur saja. Karena semua pemberian Allah tuh sesuka Allah, kita syukur. Kalau nggak diberi nggak usah ngeyel, karena kalau kita tidak diberi yang kita inginkan bukan berarti buruk. Ditahan itu, boleh jadi Allah akan memberikan yang lebih baik daripada diberi dan mencelakakan pemberian itu. Mungkin tidak hadirin. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu lalu tidak terwujud yang kita inginkan, jangan buru-buru kecewa. Karena kan yang paling penting bukan yang terbaik menurut kita. Yang penting adalah yang terbaik menurut Allah. Nah, yang kita inginkan itu mungkin bagus menurut nafsu kita, menurut keterbatasan pemahaman, pengetahuan kita, sepertinya bagus. Tapi kalau sudah dengan pengetahuan Allah yang tahu berlapis-lapis kesananya, bahaya. Ya apalah artinya bagus dekat, kesananya celaka. Berapa banyak yang diberi dan ujungnya celaka. Ini yang ditangkap-tangkap KPK mungkin ingin jadi ketua dewan, jadi anggota dewan, terkabul, tapi di sana jatuh karena dia tidak kuat melihat ya ladang-ladang tergelincir dan akhirnya tergelincir. Jadi mendingan nggak jadi saja daripada jadi celaka. Cinta seseorang ingin nikah, menjelang nikah batal. Ini kan sepertinya penolakan. Karena Allah tahu apa yang akan terjadi di rumah tangga itu. Bagaimana nanti kalau sudah nikah, mungkin lebih banyak kemudaratan. Mudarat itu adalah yang menjauhkan dari Allah ya. Menurut yang lagi jatuh cinta, ini keren, ini soleh, ini mulia. Tapi kan Allah tahu semua yang bakal terjadi. Jadi kalau suatu saat tidak diberi apa yang kita inginkan, tidak usah kecewa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Jadi lebih baik fokus saja kepada lurus niat, sempurna ikhtiar, pasrahkan ke Allah.
Ikut saja apa yang terjadi. Kalau niat sudah baik, ikhtiar sudah benar dan maksimal, lalu pasrah, ya sudah, biar sajalah. Kalaupun kita sudah benar-benar pasrah kepada Allah, nanti kalau tidak terjadi, Allah akan menolong hati kita menerima takdir itu. Jelas hadirin? Kalau mau nikah istiqoroh dulu, tidak jadi menikah, itu Allah tolong hati kita melihat hikmahnya. Tapi kalau tidak istiqoroh dulu, ingin menikah, batal, sakit hati. Jadi setiap kali kita memasrahkan urusan ke Allah, Allah tahu ini hamba benar. Maka kalau dipilihkan yang tidak sesuai dengan keinginan, Allah buka hati kita, paham hikmahnya. Sakit hati itu kan tidak paham hikmah. Hati kita pedih itu karena tidak mengerti. Saudara mau dikasih kado, tapi direbut kadonya oleh orang tua, bahkan dilempar, kecewa tidak? Awalnya kecewa, tapi ketika dibuka kadonya ternyata ular, bersyukur tidak? Nah, dibuka hikmah itu membuat beda. Penolakan jadi pemberian. Makanya jangan fokus kepada Allah ingin seperti yang saya inginkan. Jangan. Saya ingin seperti yang Allah inginkan. Ada bedanya? Yang kita inginkan lebih banyak karena kebodohan kita. Bagus menurut kita tuh mungkin karena nafsu kita. Tapi Allah kalau sudah memberikan yang terbaik, pasti benar. Karena Allah tahu apapun. Sekarang yang akan datang, yang lahir, yang tersembunyi. Jangan. Juga kalau Allah memberikan sesuatu kepada kita, kita jangan sampai gembira merasa seakan-akan ini karena ibadah kita, karena perjuangan kita. Enggak boleh. Kita harus berjuang. Tapi kalau Allah memberikan sesuatu, kita tidak boleh merasa ini hasil perjuangan. Kita harus merasa karena Allah saja yang maha baik. Jadi tidak ada ujubnya. Kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita merasa sudah berbuat, berarti kita nih yang hebatnya. Enggak boleh. Semua pemberian wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Jadi kalau saudara berusaha menghafal dan hafal, tidak boleh kita mengatakan sesudah saya berusaha menghafal. Jangan. Sesudah saya berusaha meminta pertolongan Allah, berusaha menghafal, Allah lah yang membuat saya hafal. Bukan ikhtiar yang mendatangkan pertolongan Allah, tapi ikhtiar itu adalah amal soleh kita. Jelas hadirin? Kita harus ikhtiar maksimal. Tapi jangan menganggap ikhtiar yang menentukan Allah, kan nggak pantas, benar? Ini halus memang, kita suka merasa ini jerih payah saya, ini perjuangan saya, ini adalah pengorbanan saya. Tidak boleh, ini adalah karunia Allah semata, min fadli rabbik. Jadi saja nanti kita dapat pahala, karena kita tidak ngaku-ngaku. Begitu? Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Ada tamu ini? Ada? Dari mana ibu? Dari tadi? Coba saya absen dulu. Darut Tauhid Jakarta 20 orang, mana? Yang pakai syal merah ya? Ciri khas bu. Kalau Darut Tauhid itu pasti pakai syal ya. Majelis Taklim Istiqomah Banten. Oh, ciri khas Banten begini dadahnya ya sudah. Majelis Taklim Al-Fatimah Bekasi. Ya. Baru ada catatan. Pondok USF Malaysia. Mana Malaysia? Alhamdulillah. Di sini puan-puan kok yang acung tuan-tuan. Mana ibu-ibunya? Puan-puannya mana?
Puan? Oh ya. Oh, alhamdulillah. Malaysia ini kali pertama kah? Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, satu nomor lagi. Selanjutnya ya. Bismillah. Idza waqa'a minka dhanbun fala yakun sababan liya'sika min khusuril istiqamati ma'a rabbika faqad yakunu dzalika akhir dhanbin quddira 'alaika. Jika terlanjur melakukan perbuatan dosa, maka yang demikian itu jangan sampai menyebabkan patah hatimu untuk mendapatkan istiqomah kepada Allah Tuhanmu. Sebab kemungkinan yang demikian itu sebagai dosa yang terakhir yang telah ditakdirkan bagimu. Kita tidak boleh ingin berbuat dosa. Kita tidak boleh menganggap remeh dosa. Tapi pasti kita akan berbuat dosa. Karena sudah begitu manusia. Kalau kita tidak punya dosa, kita akan dimusnahkan, diganti dengan yang berbuat dosa. Yang penting jangan ingin dan jangan berusaha berbuat dosa. Kalau sudah tergelincir berbuat dosa, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah, ampunan Allah. Tidak boleh mengatakan, wah dosa saya sangat besar, Allah mungkin tidak akan mengampuni saya. Nah, berburuk sangka kepada Allah itu bisa lebih besar daripada dosanya, karena dia mengecilkan janji Allah. Padahal Allah sudah janji akan mengampuni. Dan boleh jadi dosa itu merupakan dosa yang pamungkas, yang terakhir kita lakukan. Dan boleh jadi dosa itu yang akan membuat kita tobat nasuha ini membawa semua dosa-dosa lainnya masuk ke dalam ampunan Allah. Kan kalau dosa kecil sedikit aja minta ampunnya, belum tentu terhapus. Tapi kadang-kadang ada dosa yang membuat dia hancur sekali hatinya, takut sekali kepada Allah, dan minta ampunnya sungguh-sungguh. Sehingga dosa dari baliknya itu terbawa terhapus oleh tobat dosa ini. Maka jangan putus asa dari rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Az-Zumar ayat 53 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Seperti kita waktu belajar jalan, ada jatuh, ada terbentur, ada terpeleset, tapi kita terus berusaha jalan. Jadi jangan terhalang untuk istiqomah karena sudah pernah berbuat dosa. Bangkit lagi, minta ampun, bergerak terus, perbanyak kebaikan. Kalau terpeleset lagi, bangkit terus, minta ampun terus. Allah menyaksikan semuanya. Tidak ada yang tidak disaksikan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya begitulah, kita sempurnakan dengan tanya jawab ya, silakan. Ya. Ini training Avana angkatan pertama ada? Oh, ini calon pengusaha atau sudah pengusaha dan akan ditingkatkan. 17 orang mana yang ikut training Avana? Oh, diwakili oleh 3 orang ya, alhamdulillah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Izin bertanya Ustadz, apa bedanya lintasan pikiran dan perkataan hati? Itu yang pertama. Kemudian apa bedanya suuzon, feeling, dan firasat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah ini. Suuzon, feeling, dan Firasat. suuzon itu bahasa Arab, feeling itu bahasa Inggris, firasat bahasa Indonesia. Nah itu aja yang gampang. Allah memerintahkan kita untuk tidak berburuk sangka kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn. Buruk sangka itu akdzabul hadits, sedusta-dusta perkataan kepada orang beriman. Jadi kalau kepada orang yang kita tahu beriman, husnuzon. Bagaimana kalau dia jahat? Allah tahu dia akan baik atau tidak. Kalau kita berbaik sangka kepada orang karena perintah Allah, Allah akan menjaga kita. Feeling itu apa? Perasaan. How you're feeling now? Bagaimana yang kau rasakan? Falling in love? Saya kurang ngerti pertanyaannya, buruk sangka dengan feeling atau firasat. Firasat itu kena hanya kepada orang yang teguh imannya. Ittaqi firasatal mu'min wa innahu yang juru binurillah. Hati-hati terhadap firasatnya orang beriman, ulama yang soleh, karena dia melihat dengan cahaya Allah. Jadi ada firasat itu biasanya yang kedudukannya tinggi di sisi Allah. Kalau model kita mungkin hanya prasangka, ya. Jarang kita punya firasat. Kecuali orang-orang yang tajam firasatnya itu yang sudah dekat dengan Allah, karena Allah menyingkapkan kepadanya apa yang Allah ingin beritahu kepadanya. Bukan dia sakti. Bedanya dengan dukun apa? Kalau dukun dia berusaha ingin tahu, dan jin memberitahu semampu jin. Kalau ulama yang soleh tidak berusaha ingin tahu, tapi berusaha dekat dengan Allah, dan Allah yang menghendaki dia tahu. Segitu aja. Feeling kurang tahu jawabannya. Ya. Cukup? Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami, mengejar kedekatan kepada Allah membawa nikmatnya kita dalam beribadah. Tetapi ketika tergelincir, kemudian berusaha untuk kembali mendekat kepada Allah, terasa sangat berat dan sulit untuk kembali mencapainya. Apa yang harus dilakukan dan jalan cepat apa yang harus diperbuat? Ya, namanya futur, turun terus. Jadi yang bagus tuh begini, iman tidak akan stabil bagi kita, ya. Turun naik, turun sedikit segera sadar. Lalu dia berjuang keras, nanti naik. Nanti rata, turun, naik. Jadi akhirnya turun naik itu ke atas. Yang buruk adalah naik sedikit, turun, sadar, turun lagi. Ini bisa su'ul khotimah. Penyebabnya yang pertama karena jarangnya tafakur. Harusnya kita sering tafakur. Gimana nih sholat saya? Bagus tidak? Bagaimana nih tahajud saya? Kok nggak ada rasa? Kenapa saya jarang berdoa? Kenapa baca Quran tidak pernah punya waktu? Nah, kalau kita sudah mulai saja memeriksa diri kita, itu karunia Allah, nanti Allah buka. Oh, kamu ini keadaannya begini. Tapi orang yang tidak tafakur tidak bisa kebaca. Yang kedua, karena kita jatuh itu biasanya karena dosa, yang pertama dilakukan adalah ngejar ampunan Allah. Semua futur itu biasanya karena maksiat. Tobat, periksa. Nanti kalau sungguh-sungguh tobatnya kita bisa lihat dosa-dosa yang membuat kita futur.
Misalkan bisnis terlalu sibuk, futur tuh. Jatuh cinta, futur juga. Memiliki sesuatu yang sangat disukai, hobi. Dulu saya kuda, ya. Sesudah saya tahu bahwa saya sangat suka kepada kuda, tidak segera berhenti, akhirnya kudanya dimatiin oleh Allah. Saya bersyukur. Karena satu yang menghijab saya dari Allah mulai ditiadakan. Dan ternyata sekarang ada lagi yang ngasih kuda sesudah sekian tahun gitu ya. Allah kasih. Jadi jangan takut kehilangan. Ada seorang istri yang terlalu cinta ke suaminya. Maka suamiku, saya sudah menuhankan engkau. Silakan nikah lagi supaya saya, ini untuk level tertentu bu, ibu yang nggak kuat mau nggak usah ngomong. Teruskan jangan ini teh ngelawan aja ibu-ibu baru juga tenang atuh bu. Ini mau buat yang merasa, ada ibu mah nggak merasa menuhankan suami walaupun udah ya. Ada yang sampai seperti itu. Ada suami yang cinta sekali ke istrinya tuh. Sampai ke titik menuhankan. Sangat takut kehilangan istrinya. Sampai akhirnya memutuskan ditalak aja dulu. Bukan untuk zalim dan istrinya sepakat. Adalah untuk mengatasi dari dosa, mengilahkan. Sampai begitu tuh. Ada orang yang sangat cinta kepada perhiasan. Dan tahu ini mencuri hatinya, sedekahkan perhiasan. Nah, jarang orang memeriksa siapa yang jadi Tuhan saya. Kalau ini menemukan, tobat, salah satu tobatnya adalah lepaskan ilah-ilah. Itu tadi yang sudah sangat dramatis ya. Kalau kita yang sedang-sedang mulai periksa apa gitu yang sangat, kata kuncinya adalah yang mendominasi. Futur itu karena ada sesuatu yang mendominasi pikiran, hati, terutama dia akan selalu datang dalam sholat. Kalau sholat kita sudah ingat terus sesuatu, dia sudah mulai ancaman bagi kita. Karena kita sudah menuhankan dia, walaupun tidak ada niat menuhankan. Jadi bagaimana nih, ya kalau itu berupa hal-hal yang bisa kita tiadakan, dieliminir. Tobatlah. Dan yang menggempur paling hebat untuk bisa selamat dari futur adalah memperbanyak zikrullah. Paksa zikir itu, pakai target. Pokoknya harus zikir sebanyak mungkin. Istighfar berapa, sholawat berapa, baca Quran 1 juz minimal sehari, sholat tidak boleh ketinggalan jamaah. Paksa diri kita. Allah melihat nih, ini hambanya memaksakan diri untuk bisa dekat denganku. Selain itu doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Menghibah. Nanti naik ya. Di antaranya itu. Ibu-ibu silakan. Ibu-ibu dulu ya. Assalamualaikum, saya Min dari Wisata Hikmah DT Jakarta. Yang ingin saya tanyakan tadi, sampaikan bahwa kita tidak boleh berburuk sangka pada Allah karena mungkin dosa buruk sangka pada Allah itu lebih besar dosanya daripada kita berbuat dosa. Saya kurang jelas, mohon dijelaskan kembali. Iya, kalau kita berbuat dosa udah pasti dosa itu besar. Tapi kalau berburuk sangka ke Allah kan menghina ke Allah, benar? Allah janji mau mengampuni. Allah ampunannya lebih luas dari dosa, tapi kita mengecilkan Allah. Bukankah itu lebih jelek lagi, ya kan? Merendahkan Allah, menghina Allah, meremehkan janji Allah. Maksudnya mah jangan berburuk sangka gitu. Husnuzon we. Sebesar apapun dosa, ampunan Allah lebih besar. Tinggal tobat sungguh-sungguh. Jangan, Allah maha pengampun, lalu meremehkan dosa, tidak tobat, itu memang tidak niat tobat. Jadi maksudnya jangan
karena dosa besar kita putus asa. Nah, putus asa itu buruk. Putus asa itu lebih besar dari dosanya. Karena kan Allah udah janji bakal mengampuni kalau tobat. Siapa di antara kita yang nggak punya dosa besar? Semuanya punya, ya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, ada teman ya gini. Dia teh sebentar dulu termasuk orang yang mempunyai dosa ya besar. Dia kemudian tobat kepada Allah. Tetapi setelah taubat, dia seolah merasa bangga dengan dosa-dosa masa lalu. Berbuat baik saja ketika dia beramal baik dibicarakan kan jadi ria. Ini ketika dia berbuat dosa terus padahal sudah rajin ibadah, tapi bagaimana sikap seperti itu ya? Baik, sepengetahuan saya tobat itu adalah salah satu di antara syarat tobat adalah menyesal, bukan bangga. Jadi tidak benar kalau orang tobat malah bangga. Dan apa yang Allah tutupi tidak boleh dibuka oleh kita. Ini kan kita semua ditutup tuh. Allah menutupi dosa kita. Lalu kita dibimbing supaya tobat. Apa yang Allah tutupi tidak boleh dibuka oleh kita. Nah, orang yang bangga kepada dosa ngebuka dosanya sendiri, kecuali dosa yang sudah diketahui oleh orang ya. Kita boleh ngomong tapi dengan penyesalan, bukan dengan kegembiraan. Alhamdulillah dulu saya mau udah maling, udah mabuk, udah zina, itu pasti nggak tobat tuh. Karena dia nggak takut, harusnya takut. Begitu? Ya, ada lagi? Ya, perwakilan Malaysia. Assalamualaikum ya Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli daripada Malaysia. Di mana Malaysianya Pak? Utara Malaysia, Kedah. Kedah Darul Alman. Alhamdulillah. InsyaAllah kita mengharapkan setiap nanti Kak Kiai akan sampai ke Kedah sana, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Soalan saya Pak Kiai. Soalan ialah tatanha anil fahsya ila munkar, mencegah dari munkar. Pada ayat ini pula Allah Ta'ala menyebutkan bahawa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ada juga kadang-kadangnya kita melakukan amal ibadah sebagaimana kayak tersebut, kita berzikir dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama juga, kekuatan bisikan-bisikan yang mendatangkan fujur itu makin kuat. Bagaimana cara mengatasi masalah? Wallahu a'lam. Ini bukan pertanyaan. Ini menyindir saya ya. Dari mana tahu sholat saya kurang khusyuk? Pokoknya kalau kehidupan itu menjadi rusak, itu gara-gara sholatnya rusak. Karena sholat yang bagus itu salah satu hadiahnya adalah taufik Allah, kita jadi sulit berbuat maksiat. Jadi kalau kita sangat jaga sholat kita ya, nanti salah satu hadiahnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi Allah membuat hati kita tidak suka kepada maksiat. Tapi kalau sholat kita jelek, kita akan lihat maksiat itu sesuatu yang indah. Jadi kalau rasa-rasakan saja, wah kita senang sekali kesia-siaan, senang melakukan dosa, itu mesti sholatnya jelek. Karena kalau sholatnya bagus, Allah akan kasih hadiah. Hadiahnya itu adalah, jadi tidak suka ke dalam maksiat itu. Di sini dibuat tidak suka saja. Takut, tercegah. Tapi kalau berbuat maksiat menjadi mudah, itu sholatnya buruk. Makanya wasta'inu bisabri wassalah. Sabar itu menahan diri dan tumpahkan kepada Allah lewat sholat. Sholat bagus itu biasanya Al-Fatihahnya dapat tuh. Kalau Al-Fatihahnya lolos, kesananya lolos. Padahal Fatihah itu adalah ayat yang dijawab langsung oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hambaku memujiku. Itu Allah langsung menjawab.
Ar-Rahmanir Rahim. Hambaku menyanjungku. Maliki Yaumiddin. Ya ada jeda, dijawab lagi, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antara aku dan hambaku. Jadi Allah sudah memberikan ini, kau mau apa? Kurang lebih begitu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang yang kau murkai, bukan juga jalan orang yang sesat. Amin. Kabulkan ya Allah. Bagimu hambaku apa yang kau minta. Dikabulkan tuh. Kalau Fatihah saja dikabulkan, beres hidup kita, Pak. Masalahnya kita waktu baca Fatihah tuh nggak sadar kita lagi minta. Dan yang lebih repot lagi nggak ngerti kita ngomong apa. Kan ada yang Fatihah tuh nggak ngerti artinya. Udah nggak ngerti cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah belum ya Al-Fatihahnya? Perasaan udah ya, udah agak lama. Dia juga udah ruku, berarti udah kan? Allahu Akbar. Ada ruku lama, baca tahiyat lagi ruku. Ada sujud lama karena lupa sujud ke-1 atau kedua ya. Jadi kita sholat yang cuma 5 menit itu tidak kita jaga. Padahal itu senjatanya. Senjata terbaik. Seperti kalau bawa sniper itu, kalau fokus saja kena tuh. Sayang kita punya senjata tidak fokus kemana saja. Punya busur panah dan anak panah tidak fokus. Akibatnya mertua yang kepanah ya. Jaga sholat dengan baik, insya Allah kesana akan lebih banyak kebaikan. Karena sholat itu adalah zikrullah yang paling lengkap. Zikrullah dalam keadaan wudhu, sholat. Zikrullah menghadap kiblat, sholat. Zikrullahnya ada takbir, tahmid, tahlil, tasbih, sholat. Dalam sholat ada syahadat, ada sholawat. Dalam sholat ada fatihah, ada ayat-ayat Quran. Dalam sholat ada tasbih sambil ruku, ada tasbih sambil sujud, dan ada doa yang lengkap. Itu ada dalam sholat. Rabbighfirli, ampuni saya. Warhamni, sayangi saya. Dapat dua ini saja, dapat Rabbighfirli dan warhamni, kita tidak akan rugi dalam hidup ini. Belum wajburni, cukupi saya. Udah enak kalau sudah cukup. Kita tidak perlu jadi orang kaya. Yang penting tiap perlu cukup, bukan ada ya. Buat apa perlu 2 juta ada 2.000 kan stres. Warfa'ni, angkat derajat. Kalau kita diangkat derajat oleh Allah, artinya kita akan dipersulit berbuat hina. Susah berbuat maksiat. Kalau Allah mau ngangkat derajat kita, kita nggak akan berbuat hina, insya Allah. Warzukni, rezeki itu jangan hanya memikirkan uang, tidak. Kalau kita mendapatkan rizki dari Allah, berjalan ke masjid saja sudah rizki. Banyak, rizki itu luas. Wahdini, semua urusan selesainya tergantung petunjuk. Wahdini. Kalau Allah ngasih petunjuk, beres. Sedang ujian di sekolah, pusing, susah, kata guru, beres. Oh iya, cari alamat susah, datang satpam, mari saya tunjukin, beres. Semua urusan itu tergantung hidayah Allah. Kalau Allah ngasih petunjuk, beres. Mau bicara, nggak tahu apa yang dibicarakan, pusing, benar? Cari jodoh yang paling gampang, yang dapat petunjuk dari Allah. Yang nggak dapat petunjuk, pusing kan deh ya? Pusing ya. Tenang deh, belum waktunya ya. Ada gimana? Sudah ada firasat nggak tentang jodoh yang kecil-kecil? Kan? Belum ya, tenang ya. Baru 12 tahun, ya masih jauh. Jangan mikirkan jodoh ya deh ya. Jangan ya. Aja kita yang mikir ya. Wa'afini, sehat. Afini itu yang saya pahami adalah sehat yang bisa membuat taat. Kan ada orang sehat
tapi sehatnya jadi maksiat. Mata banyak yang sehat, tapi nggak bisa baca Quran. Mau apa? Kita ingin sehat walafiat, sehat yang bisa membuat taat. Jangan sampai dikasih sehat, sehat jadi maksiat. Wa'fu anni, apa bedanya dengan Rabbik firli? Yang saya pahami, Rabbik firli itu dosa ditutup. Tidak ada yang tahu, tapi di akhirat dihisab ketemu. Hanya saja pakai penghalang sehingga orang lain tidak tahu dosa kita. Tapi kita akan lihat. Tapi wa'fu anni, dimaafkan itu seperti jalan di padang pasir yang dihempas angin sehingga jejaknya hilang. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nanti doa Lailatul Qadar itu kan minta dihapus jejak dosa. Jadi filenya nggak ada. Ini sempurna sholat. Sayang kita sholat, doanya nggak nyadar lagi doa. Ada yang doanya begini. Baik filu alhamdulillah sebenarnya Allah Allah lihat tidak sholat kita seperti itu? Pantasnya dikasih pahala atau pahalu? Sebetulnya ya, kalau mau jujur mah, sholat itu lebih banyak mengharapkan ampunan daripada mengharapkan pahala. Sebab ngaco sholat kita. Bayangkan, kan sholat itu privasi sekali, satu lawan satu lah gitu. Kita ke Allah, walaupun jamaah, tetap Allah memperhatikan one by one, privacy. Bayangkan kalau tentara ya, lapor kepada inspektur upacara. Inspektur upacara, kan digaplok kan. Dia lebih membutuhkan naik pangkat atau membutuhkan tidak dipecat? Bayangkan kita ke Allah ngelantur, pikiran kemana-mana, hati kemana-mana, untung tidak dipecat. Cobalah jangan dulu ke komandan, ini yang melamar ke calon mertua, privasi nih ngomong dua. Ini calon mertua, ini yang mau melamar. Kira-kira jadi menantu. Jawab. Malaysia paham tak? Bingung sedikit ya? Tak apa-apa. Jadi begini ya. Ada yang, susah lah, nanti lagi aja. Ada yang melamar, mau melamar anaknya kepada calon mertua. Sama kan di Malaysia mertua juga. Tapi bicaranya tidak fokus kemana-mana. Bicaranya kan harusnya, Pak, saya berniat melamar putri Bapak. Mohon dipertimbangkan, diistiqorohi apakah saya layak jadi menantu Bapak atau tidak. Terima kasih. Itu khusyuk. Tapi kalau diterima, diusir, Pak. Ini ada orang error ya. Nah begitulah. Cukup. Ada pertanyaan terakhir? Ada? Ya, silakan. Dua terakhir ya, cukup. Assalamualaikum. Ya, maaf ya. Ustaz, dalam hidup kita banyak sengketa yang berlaku disebabkan perasaan ego. Jadi boleh Ustaz terangkan macam mana untuk menundukkan hati kita supaya kita kurang ego? Yang mana yang nanya ini? Oh di situ. Saya cari ke sana. Kenapa nggak mulutnya nggak buka-buka? Siapa? Eko atau ego, Bu? Ego. Ego, egois ya. Jadi kenapa orang bertengkar gitu? Karena orang bertengkar itu sederhana. Saya benar, kamu salah. Kata dia, dia benar, saya salah. Gitu kan? Nah supaya tidak bertengkar, gini di hati kita. Saya
mungkin benar, tapi dia juga boleh jadi benar. Itu sudah mulai lunak tuh hati kita. Dia salah, tapi boleh jadi saya juga salah. Cooling down. Yang bahaya itu saya pasti benar, kamu pasti salah. Dan dia berpikirnya sama, dia pasti benar, kita pasti salah. Kita coba, saya benar, tapi boleh jadi dia juga benar. Hanya beda cara melihatnya. Seperti ada gajah dipegang oleh orang yang tidak lihat matanya. Satu pegang kaki, satu pegang kepala. Kata yang satu, gajah tuh seperti ular. Karena dia pegang belalainya. Kata yang ngaco, gajah tuh seperti pohon. Karena kakinya. Dua-duanya benar. Bisa bertengkar. Kalau saya benar, kamu salah. Katakan saja, saya benar. Boleh jadi dia juga benar. Seperti sholat. Allahu Akbar. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang tidak. Kita tidak bisa menghakimi salah. Boleh jadi dia benar. Ada ilmunya, saya harus belajar. Gitu. Belajar untuk menerima kenyataan ada orang yang benar, bukan hanya kita. Itu membuat lebih sejuk hati kita. Dan kalau lihat orang salah, kita pun bisa mengatakan, jangan-jangan saya salah bicaranya. Jangan-jangan saya salah niatnya. Jangan-jangan saya salah menyampaikannya. Dia salah, tapi bisa jadi kita juga salah. Itu? Oke? Itu yang di belakang. Silakan. Ini siapa apa nih? Kemasan. Oh, masa kemasan. Jadi di sini bapak-bapak tamu ya, santri itu bisa dilihat dari warna syalnya. Kuning, ini adalah santri akhlak plus entrepreneur, wirausaha. Yang biru, ini biru tua, penghafal Quran. Biru muda, mahasiswa atau daurah qalbiyah. Yang coklat tua, itu jarang dicuci ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya kalau merelakan suami untuk menikah, jangan suka ragu-ragu, tenang aja ya. Kenapa sih? Merelakan suami untuk menikah bisa dapat sorga. Pertanyaan saya adalah, bagaimana bisa menjadi ridho, siap untuk menerima itu? Makasih. Oh, jadi sedih, Bu. Nadanya mana berat, Bu. Pertama saya teh bukan perempuan, Bu. Ya saya belum nyobain hidup jadi wanita. Oh, jangan nangis, Bu. Saya nggak bisa jawab, Bu. Sudah nggak usah dilihat, Ikhwan. Ibu, gini, Bu. Bu. Ibu. Ya. Dengerin ya, Bu ya. Bu. Ya. Dengerin ya, Al-An'am 59. Catat. Ya. Yang mana coba? Nih, dengerin ya. Mim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumat ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata Lauhul Mahfuz. Jadi kalau udah terjadi ya Bu ya, berarti emang tulisannya udah ada begitu Bu. Ibu ridho ke takdir, faman rodiya falahu ridho. Ibu tidak mau poligami, itu hak ibu, boleh. Tapi kalau sudah terjadi, misalkan, pasti pahit ya. Tapi mungkin di sana cinta Allah ke ibu, supaya ibu tidak menuhankan suami, tidak berlebihan ke suami, supaya ibu lebih banyak waktu belajar, tidak hanya sibuk dengan milikin suami. Gitu Bu, mungkin itu ya Bu. Bu, sok mau ngomong Ya. apa Ibu? Belum menikah. Belum. Ya. Belum menikah atau belum ketahuan Bu? Belum menikah. Ya, tapi minta izin. Ya. Wih, itu bagus suami Bu. Daripada diam-diam menikah, ibu harus hargai dengan diberikan izin. Hadirin, saya tahu ini pasti berat ya. Lelaki mah belum nyobain perasaan wanita, tapi wanita juga belum nyobain perasaan lelaki. Begitu Bu. Jadi gimana dong Bu? Bu. Ya, direlakan atau tidak, dan harus, yang saya pertanyakan adalah bagaimana saya mempersiapkan mental sehingga ridho terhadap hal itu. Makasih. Bu. Bu. Ya. Kalau ibu mengenal Allah lebih daripada mengenal suami, pasti ibu lebih mencintai Allah daripada suami ibu. Iya, betul. Kalau ibu mengenal kasih sayang Allah, tidak ada bandingannya dibanding kasih sayang suami, ibu lebih takut kehilangan kasih sayang Allah daripada suami. Kalau ibu tahu betapa Allah melindungi ibu setiap saat dibanding perlindungan suami ke ibu, ibu pasti lebih aman dalam perlindungan Allah. Kalau ibu tahu bahwa yang menciptakan, mengurus dan mencukupi ibu setiap saat itu adalah Allah, bukan suami, mungkin ibu akan merasakan lebih dekat dengan Allah itu lebih nikmat daripada hanya dekat dengan suami. Artinya tauhidlah yang akan membuat ibu menikmati apapun yang terjadi, gitu Bu. Makasih ya. Teh gimana, marah atau enggak? Itu jawaban udah mantap gitu, jarang saya ngejawab gitu Bu, dan belum tentu bisa diulangi. Bagus kan barusan mah ya? Aduh, ada rekamannya enggak? Tapi asli Bu, setiap orang tuh punya garis masing-masing. Udahlah, udah pasti ada garisnya. Mungkin karunia Allah supaya ibu jadi kekasih Allah, ya. Ibu, saya bisa memahami bukan hal yang mudah ya. Tapi kalau Allah bikin mudah, bisa mudah. Sekarang beredar video Ustadz Arifin Ilham dengan 3 istrinya ya. Ya sudah, nggak usah banyak dipikirkan Bu. Jangan ketakutan Bu. Nah, suami ibu juga belum tentu ada yang mau ya. Kenapa Bebeng ketawa? Ini santri nggak usah ketawa, 12 tahun, bukan pikiran adik-adik ya. Udah hadirin ibu, saya udah capek Bu ngomong terus. Ibu deketan, ibu nanya, sebelahnya mau nanya. Udah, itu aja saling menanya Bu. Silakan mikrofonnya berikan. Maaf, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan dari Taklim Al Istiqomah Serang, Banten. Yang saya tanyakan, kita kepengen iman kita itu istiqomah dan meningkat terus. Tapi bagaimana cara menghadapi orang yang selalu menzolimi kita? Oh iya Bu,
Selalu tuh 100% gitu, tiap hari dia ngerjain ibu gitu. Ya begitulah. Siang malam 24 jam sehari. Kira-kira begitulah. Nggak mungkin, nggak mungkin. Informasinya nggak jelas. Bagaimana menyikapi orang yang kadang-kadang menyakiti gitu kan Bu? Kan capek nyakitin ibu terus tuh Bu. Satu, ibu harus bersyukur karena bukan kita yang jadi penjahatnya ya. Kalau ada orang yang nyakitin kita dengan sikap, kita syukur bukan kita yang nyakitin dia. Kalau ada orang zolim, kita syukur bukan kita yang bagian jadi penjahatnya. Dua, kita harus belajar dari orang yang zolim. Berarti saya tidak akan zolim seperti dia. Jadi Allah memperlihatkan keburukan supaya kita tidak melakukannya. Tiga, kita harus jadikan ladang amal bagi kita. Ladang amal sabar, ladang penggugur dosa, ladang pahala, ladang untuk memaafkan, ladang untuk mendoakan kebaikan. Ibu tidak akan rugi. Kalau yang rugi itu adalah kalau kita yang berbuat zalim. Terima kasih ibu bapak sekalian, cukup. Satu lagi yang udah terakhir, bonus luar biasa Bu. Gak boleh susah pertanyaannya, harus lebih mudah dari yang barusan. Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Cibinong, Jakarta. Mau menanyakan AA tentang kalau kita putus asa itu cenderung kepada sikap apatis akhirnya ya Pak AA. Bagaimana? Salah satu aja Bu, Bapak atau AA. Bagaimana cara kita untuk menghilangkan sikap putus asa dan menghilangkan rasa apatis? Gini Bu, putus asa tuh pasti jarang lihat karunia Allah. Kalau kita ingin tetap semangat kepada pertolongan Allah, lihat apa yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, ibu jadi orang tidak jadi kambing, benar? Ibu jadi wanita beriman, tidak jadi wanita ingkar, betul? Ya. Ibu diberi nikmat, bisa patuh ke Allah, berjilbab, pengajian, benar? Ya. Ibu makan terus? Iya. Minum? Iya. Berteduh? Iya. Nafas? Iya. Rezeki ada? Iya. Kurang apa? Kurang ajar kita ini ke Allah Bu. Kita sibuk dengan keinginan, kekecewaan, benar? Fokus aja kepada yang Allah berikan, ibu bisa nangis Bu. Kalau mau ingat diri, ingat dosa apa yang kita lakukan ke Allah, itu juga. Udahlah, jangan terlalu pusing dengan perilaku orang ke kita. Bu, jangan terlalu pusing dengan kelakuan suami ke ibu, ya. Karena di akhirat itu masing-masing. Tidak bahaya, yang membahayakan kita adalah dosa kita sendiri. Ada lagi? Tunggu dulu, belum. Kenapa kita sengsara? Karena kita terlalu berharap kepada selain Allah. Yang membuat kita menderita dan pedih adalah hati yang menuhankan makhluk, berharap dan takutnya kepada makhluk. Kalau mau bahagia, stop, jangan berharap apa-apa. WA tidak dibalas, walaupun udah contreng biru 2, di atasnya online, nggak apa-apa. Kalau WA pedih, ya itu berharap, ya. Lagi mau nanya. Nah, sudah selesai, udah capek mau. Satu aja. Apakah benar kalau seandainya wanita merelakan suaminya kawin lagi itu bisa masukin surga kemana aja? Apakah ada hadisnya atau gimana? Jadi hadisnya Ustadz Roni yang hafal, kan dari dulu menghafal ini terus ya kan. Sepengetahuan saya begini Bu, kalau seorang istri meninggal dan suaminya ridho dengan akhlak istrinya yang baik, itu bisa masuk surga dari pintu mana saja. Kan gitu Ustadz? Ustadz kan apa pisan ini ya kan yang selalu didakwahkan kan? Atau sebutin hadisnya yang hafal. Ustaz Mulyadi, bukankah kemarin ngomong ini ke istri ya kan? Bu, gini Bu, artinya kalau kelakuan ibu sangat baik, suami nanti dibuat ridho oleh Allah. Ya Allah, ini istri saya tuh akhlaknya baik. Dia berkorban untuk saya, dia berjuang agar saya terpelihara. Lalu ibu meninggal duluan misalkan ya. Saya ridho, ya Allah, ditakdirkan punya istri wanita ini. Perkataan itu yang dari hati, menurut Rasulullah yang saya pahami, ibu bisa masuk surga dari pintu mana saja. Oh,
Kenapa? Aduh, yes katanya. Cuman saya belum punya suami, gimana caranya? Nah ibu, suami bisa ngomong begini karena Allah yang memberikan taufik kepadanya. Jadi Allah suka ke ibu karena ibunya baik. Salah satu hadiahnya suaminya dibuat ridho ke ibu. Karena kita nggak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Makanya jangan cari ridho suami, cari ridho Allah. Nanti suami ridho, ibu yang beruntung. Ya, hadisnya nggak ada ya Pak? Ada, ibu buka aja di Ustadz Google ya. Cik kata Ustadz, mana bukain? Kan apal. Kenapa jadi pada bungkem begini pada Ustadz? Udah ini sudah lewat 20 menit Bu, nanti ya Bu saya lihat di saya jarang pakai ceramah yang itu karena bisa disangka memanfaatkan kepentingan pribadi. Tapi yang aslinya memang begitu, saya paham. Nanti ada mungkin dibuka oleh Ustadz. Enggak Ustadz? Ustadz Mulyadi mau pergi itu Ustadz. Ibu maaf ya, tapi kata kuncinya adalah ibu disukai Allah itu. Jadi seperti ada anak berbakti, orang tua ridho ke anak, itu teh karena Allah suka ke anak ini berbakti sehingga orang tua dibuat ridho hatinya. Makanya kita jangan berusaha agar orang suka ke kita, tidak perlu. Berusahalah agar Allah suka ke kita dan Allah yang membulak-balik setiap hati. Itu kuncinya. Jangan kebalik-balik ya. Iya, kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin wa la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin irhamna ya Allah. Irhamna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna ya Allah waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berkahi majelis ini. Jadikan kami menjadi hamba-hamba yang Engkau ampuni seluruh dosa. Bukakan hati kami agar selalu merasakan kehadiran-Mu ya Allah. Jadikan hati ini hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya hanya untuk-Mu, hanya di jalan-Mu. Jadikan setiap langkah kami hanya menuju kepada ridho-Mu. Ya Allah, jangan biarkan hati ini berharap kecuali hanya berharap dari-Mu. Jangan ada rasa takut yang mencekam di hati ini selain takut jauh dari-Mu, takut tidak bisa pulang kepadamu, takut tidak bisa berjumpa dengan-Mu. Berkahi majelis ini ya Allah. Jadikan kami semua menjadi ahlul yakin, ahlul istiqomah, ahlul husnul khatimah, ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Ada pertanyaan yang belum saya jawab, saya harus baca dulu lebih lengkap. Sekian terlebih dahulu hadirin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.